Kita lanjut bahas PTTHK Serapi episode 715. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kali ini, tiba-tiba saja Ratu Medusa yang duduk di kursi singgasana, dia telah langsung membuka mata dan kemudian memancarkan aura yang sangat mengerikan dari dalam tubuhnya. Energi yang sangat menakutkan seolah-olah membuat tubuh dari Soyen bersama dengan Cailin gemetaran untuk kali ini. Kekuatan 10 warna juga telah berputar-putar mengelilingi tubuh dari Ratu Medusa tersebut. Menyaksikan hal seperti itu membuat Cailin memberanikan diri untuk melangkahkan kaki maju dan kemudian dia memberikan hormat sambil berkata, "Salam Guru." Cailin memberikan hormat kepada Guru Petan-Pelan Surga 10 warna. Baru saja Cailin mengatakan hal seperti ini, ular putih kecil sekarang juga telah muncul di pundak dari Cailin. Pandangan matanya juga terus melihat pada Ratu Medusa yang sedang duduk di kursi singgasana. Tiba-tiba saja, entah apa yang telah terjadi, secara otomatis kekuatan 10 warna juga terpancar keluar dari dalam tubuh Cailin dan kemudian hal seperti ini berubah menjadi ular raksasa. Sementara kekuatan dari Ratu Medusa juga telah berubah menjadi ular raksasa yang benar-benar mirip seperti milik Cailin. Kedua ular raksasa berwarna putih tersebut pada akhirnya mendekat satu sama lain dan kemudian fluktuasi energi yang berada di dalam tubuh mereka sekarang telah beresonansi. Hal itu membuat Cailin bisa merasakan bahwa kekuatan yang berada di dalam dirinya sendiri secara perlahan meningkat dan dia akan menembus ke level selanjutnya. Namun, ketika Soyen menyaksikan adegan seperti ini, dia kemudian juga melihat pada tubuh Cailin di mana istrinya tersebut tidak melakukan pergerakan sama sekali dan hanya terdiam seperti patung. Hal itu membuat Soyen tiba-tiba saja berkata, "Aneh sekali, apa yang terjadi pada Cailin?" Detik berikutnya, pandangan mata dari Ratu Medusa yang melihat pada Cailin kali ini langsung bersinar berwarna putih dan tiba-tiba Ratu Medusa itu pun berkata, "Kekuatan Medusa, mata membatu." Sinar cahaya putih dalam sekejap saja meluncur ke arah tubuh dari Cailin dan kemudian menyelimuti seluruh tubuh dari wanita cantik ini. Secara perlahan tubuh dari Cailin telah menunjukkan tanda-tanda untuk berubah menjadi patung batu. Menyaksikan hal seperti itu membuat Soyen tiba-tiba saja berteriak, "Cailin!" Tanpa ragu lagi Soyen berkata, "Sial, tidak kusangka bahwa aku akan mengubah istriku menjadi patung batu. Ini adalah keputusan yang salah. Kekuatan api suci, pedang pembunuh dewa." Tidak butuh waktu yang lama, Soyen pun segera menarik pedang pembunuh dewa yang berada di belakang punggungnya dan kemudian kekuatan 7 api suci telah langsung dialirkan ke dalam pedang pembunuh dewa ini. Soyen meluncurkan serangan yang sangat mengerikan dari dalam pedang pembunuh dewa itu. Fluktuasi energi api yang sangat panas ini telah meluncur dengan sangat cepat untuk memberikan serangan kepada Ratu Medusa. Melihat apa yang telah dilakukan Soyen membuat pandangan mata dari Ratu Medusa cukup terkejut dan kemudian dia melihat pedang yang berada di tangan dari Soyen. Hal ini membuat Ratu Medusa tiba-tiba saja mengatakan, "Apakah itu sebenarnya merupakan artefak dari Raja Suci? Bocah sialan, kau jangan mengganggu proses pewarisan ini." Tidak lama kemudian, kekuatan 10 warna telah langsung dilemparkan oleh Ratu Medusa untuk menghadapi serangan dari pedang pembunuh dewa milik Soyen. Dan kemudian, sus! Ketika kedua serangan itu saling berbenturan, tidak ada ledakan sama sekali. Yang ada, keduanya menghilang begitu saja. Sementara Soyen, raut wajahnya penuh dengan keterkejutan. Dia menyipitkan matanya ketika melihat pada Ratu Medusa dan kemudian Soyen berkata, "Aneh sekali. Kenapa ada aura dari guru berfluktuasi pada Ratu Medusa?" Ratu Medusa tidak peduli dengan raut wajah penuh keterkejutan dari seorang Soyen dan tiba-tiba saja dia mengatakan, "Kekuatan 10 warna, dunia kekacauan." Sebuah fluktuasi kekuatan dengan 10 warna kembali dilemparkan oleh Ratu Medusa dan kemudian hal seperti itu meluncur dengan sangat cepat menuju ke tempat dari Soyen. Soyen pun tidak sempat menghindari serangan seperti ini dan kemudian serus. Tanpa ragu lagi tubuh dari Soyen pun sekarang telah langsung terbungkus oleh kekuatan 10 warna yang bernama dunia kekacauan. Ratu Medusa kemudian mengatakan, "Maafkan diriku, sepertinya keberadaanmu hanya akan mengganggu proses pewarisan ini. Lebih baik kau pergi ke dalam dimensi lain saja."
Baru saja Ratu Medusa mengatakan hal seperti ini, tubuh dari Soyen kini telah langsung dipindahkan ke dalam sebuah dimensi yang lain. Sehingga di dalam ruang pewarisan dari istana ini hanya ada Cailin dan juga Ratu Medusa saja. Pandangan mata dari Ratu Medusa kemudian melihat ke arah Cailin dan kemudian dia berkata, "Kekuatanku, warisanku, sebenarnya aku sangat enggan untuk memberikannya kepada siapapun, dan ini bukan sesuatu yang bisa diwarisi oleh orang biasa. Karena kau adalah orang yang telah aku pilih, aku harap kau tidak mengecewakanku." Setelah berkata seperti ini, Ratu Medusa kembali duduk di kursi singgasana. Sementara Cailin yang sudah berubah menjadi patung batu, pada saat ini dia akan menerima warisan yang sebenarnya dari Ratu Medusa. Pandangan mata dari Ratu Medusa terus melihat pada patung Cailin, dan kemudian dia pada saat ini juga mengatakan, "Di dalam tempat ini sudah tidak ada gangguan sama sekali, jadi kau bisa terfokus dalam warisanku. Sempurnakan dengan hati, kemudian kuasailah kekuatan yang melahap dunia." Baru saja Ratu Medusa mengatakan hal seperti itu dari dalam tubuh patung Cailin, tiba-tiba saja memancarkan sebuah fluktuasi energi tertentu, dan hal itu membuat banyaknya ular serta kalajengking yang berada di dalam tempat ini cukup ketakutan. Dan sebenarnya fluktuasi yang terpancar dari dalam patung Cailin merupakan fluktuasi dari kekuatan yang pernah berdiri di dalam puncak dunia ini. Setidaknya kekuatan itu berada di tingkat reinkarnasi 9. Di dalam istana yang besar ini, kekuatan di dalam tubuh dari Ratu Medusa serta kekuatan kuno lainnya sekarang telah mengalir masuk ke dalam tubuh dari patung Cailin. Sementara di sisi lain, Soyen telah dipindahkan ke dalam sebuah dimensi yang cukup misterius. Pandangan mata dari Soyen melihat dimensi ini dan kemudian dia pun segera berkata, "Sebenarnya tempat apa ini? Di dalam dimensi yang cukup misterius ini hanya ada Soyen seorang diri, dan bahkan dia tidak bisa menggunakan sama sekali kekuatan yang berada di dalam dirinya. Seolah-olah Soyen telah berubah menjadi manusia biasa. Selain itu, konsep waktu yang berada di dalam dimensi ini juga tidak jelas." Soyen mulai berjalan untuk menemukan pintu keluar dari dimensi yang cukup misterius ini, dan kemudian samar-samar sebuah pemandangan ilusi ini telah mengalir ke dalam benaknya. Detik berikutnya ruang yang berada di hadapan dari Soyen telah langsung berubah menjadi tempat yang kacau balau. Rasa penindasan yang tidak terlukiskan juga telah menyelimuti seluruh tempat ini. Pandangan mata dari Soyen melihat pada ruang yang kacau balau tersebut, dan dia bisa merasakan beberapa fluktuasi yang membuatnya cukup familiar. Tidak lama kemudian, di atas ruang yang kacau balau, tiba-tiba saja muncul sebuah cermin raksasa, dan kemudian hal seperti ini melepaskan sebuah aura yang cukup aneh. Beberapa gambar telah muncul dari dalam cermin tersebut. Soyen merasa bahwa gambar itu mungkin menceritakan beberapa rahasia yang tidak pernah dia ketahui selama ini. Dan Soyen pada saat ini juga mengetahui tampaknya Ratu Medusa mengirimkan Soyen ke dalam dimensi yang sangat misterius ini adalah supaya Soyen mempelajari beberapa rahasia-rahasia tertentu yang tidak pernah terungkap di dalam dunia. Pandangan mata dari Soyen menatap tajam pada gambar yang telah muncul di dalam cermin. Tempat itu adalah sebuah dunia yang kotor dan juga kacau, yang kali ini telah diselimuti oleh energi yang berwarna abu-abu. Bahkan dunia tersebut tampak sangat sunyi. Detik berikutnya, langit dari dunia yang kotor dan juga kacau tiba-tiba saja langsung berubah menjadi gelap gulita. Dua sosok kini telah muncul, tapi tubuh dari keduanya sekarang telah diselimuti oleh cahaya putih perak, dan juga yang satunya cahaya putih susu. Soyen tidak tahu siapakah kedua sosok tersebut, bahkan dia juga tidak mengerti apakah keduanya pria atau wanita. Tapi yang jelas, aura yang telah dipancarkan dari dalam dua sosok bercahaya sangatlah mengerikan. Soyen pun menebak mungkin mereka berdua adalah orang yang selama ini telah berdiri di puncak dunia. Dari sosok
yang memancarkan cahaya putih perak, Xiaoyan telah menemukan bahwa sebenarnya di belakang dari sosok itu telah muncul ular piton pelan surga 10 warna, dan tampaknya ini memiliki hubungan dengan Ratu Medusa. Tapi pandangan mata dari ular piton 10 warna itu melihat tajam pada sosok dengan cahaya putih susu, seolah-olah itu adalah musuh bebuyutan. Setelah beberapa saat saling memandang satu sama lain, pada akhirnya sosok putih perak dan juga sosok putih susu keduanya bergerak, dan kemudian terjadilah sebuah pertempuran yang cukup sengit. Dalam pertempuran yang sangat luar biasa ini, seluruh dunia yang kotor dan juga kacau telah hancur, dan kemudian hasilnya dua sosok itu pun tumbang satu sama lain. Sosok putih susu telah dihancurkan secara paksa oleh sosok putih perak, dan kemudian tubuhnya berubah menjadi 3 bagian, lalu terombang-ambing menjauh dari tempat ini. Segera setelah itu, sosok putih perak, ketika dia berhasil menghabisi sosok putih susu, tubuhnya saat ini juga telah hancur dan kemudian berubah menjadi 9 kelopak bunga. Hal ini juga telah tersebar di seluruh dunia. Tiba-tiba saja, gambar yang berada di dalam cermin ini telah pecah, dan kemudian hal itu pun berubah menjadi gelap. Dan pada saat ini, salah satu kelopak bunga telah keluar dari dalam cermin, lalu muncul secara aneh di tangan dari Xiaoyan. Pandangan mata dari Xiaoyan menatap kelopak bunga ini dengan tatapan yang cukup aneh, dan Xiaoyan bisa merasakan bahwa kekuatan di dalam tubuhnya, entah itu kekuatan jiwa atau yang lain, benar-benar memiliki resonansi yang langka dengan salah satu kelopak bunga ini. Namun Xiaoyan tidak paham apa sebenarnya maksud dan juga tujuan dari kelopak bunga tersebut. Tapi samar-samar Xiaoyan bisa merasakan pada saat ini bahwa energi yang terpancar dari dalam kelopak bunga itu seolah-olah membawa seorang Xiaoyan dalam kehidupan masa lalu dan juga kehidupan masa kininya. Tiba-tiba saja kelopak bunga tersebut hancur, dan kemudian sebuah kenangan benar-benar membanjiri pikiran dari seorang Xiaoyan. Kali ini, persepsi dari seorang Xiaoyan telah dibawa ke sebuah kota kecil yang bernama Pavilion Wangxin dari dunia manusia. Xiaoyan telah melihat ada banyak kegembiraan di dalam tempat itu, dan dia juga telah menemukan seorang bocah laki-laki dengan pakaian yang berwarna merah, tapi ada simbol khusus di dahi dari bocah tersebut, dan juga beberapa pola di dalam bola matanya. Ketika Xiaoyan melihat bocah kecil itu, tiba-tiba saja dia mengerti bahwa sebenarnya si bocah kecil yang berpakaian merah ini adalah seorang reinkarnator. Pandangan mata dari bocah kecil berpakaian merah kali ini menatap tajam pada seorang pria kurus yang menggunakan pakaian berwarna hitam di depannya, dan kemudian rasa bahaya telah muncul di dalam hati dari bocah kecil berpakaian merah. Bahkan Xiaoyan pada saat ini juga bisa merasakan bahaya tersebut. Bocah kecil berpakaian merah tiba-tiba saja berkata pada pria kurus berpakaian hitam, "Kau sebenarnya bukan orang yang berasal dari dunia ini. Kembalilah ke tempat asalmu dan jangan ganggu kedamaian kita semuanya." Pria kurus berpakaian hitam sedikit tersenyum dan kemudian dia menimpali. "Sebenarnya aku datang ke tempat ini adalah untuk dirimu. Lebih tepatnya, untuk mengambil simbol yang berada di dalam tubuhmu. Lepaskan dan berikan simbol itu padaku, dan aku berjanji bahwa aku akan melindungi daerahmu ini untuk selama-lamanya." Sang bocah kecil berpakaian merah hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Sudah kuduga bahwa kau datang memang untuk mengambil simbol reinkarnasiku." Sebenarnya bocah kecil berpakaian merah ini adalah salah satu dari 9 kelopak bunga yang merupakan perwujudan dari sosok putih perak pada sebelumnya. Sementara sosok kurus berpakaian hitam adalah salah satu dari 3 tubuh sosok putih susu yang telah tersebar di dalam dunia ini. Sosok kurus berpakaian hitam tiba-tiba saja mengatakan, "Sudahlah, kau tidak perlu melakukan perlawanan, karena kau dan juga semua orang yang berada di dalam tempat ini akan mati." Yuan Tian,
aku akan mengambil kehidupan pertama dari reinkarnasimu. Selain itu, reinkarnasi ke-9 yang telah tersebar di seluruh dunia ini, aku akan mencarinya satu persatu dan kemudian melenyapkan mereka sepenuhnya. Pada saat itu, dunia ini akan menjadi milikku. Namun juga berkatmu membagi 3 tubuh kita pada saat itu. Sekarang, status 2 tubuh yang lainnya, mereka bisa dikatakan telah menjadi pemimpin sejati di seluruh dunia 1000 besar, bahkan di dalam ras jahat asing. Setelah mengatakan hal seperti ini, sosok kurus berpakaian hitam tiba-tiba saja mengangkat telapak tangannya, dan kemudian semburan api yang berwarna putih keluar dari dalam telapak tangan tersebut, lalu mendarat pada kepala bocah kecil berpakaian merah. Pada akhirnya, tubuh fisik dan juga jiwa dari bocah kecil berpakaian merah ini lenyap dalam seketika. Tidak lama kemudian seluruh kota ini telah langsung berubah menjadi tumpukan puing-puing kehancuran. Hantu dan juga serigala melolong dengan penuh kesedihan. Bahkan pavilion Wangsin sekarang telah langsung berubah menjadi kehancuran total. Melihat adegan seperti ini membuat raut wajah Soyen terlihat cukup ketakutan, dan kemudian dia pun menarik napas dalam-dalam dan juga menganalisa serta memilah-milih informasi tentang apa yang barusan dia lihat di dalam benaknya. Hal seperti ini kemudian membuat Soyen berkata pada dirinya sendiri, salah satu dari 9 reinkarnasi sebenarnya telah mati, dan aku tidak menyangka bahwa sebenarnya api putih susu itu sebelumnya dimiliki oleh sosok putih susu yang tubuhnya telah terbagi menjadi 3 bagian. Sementara sosok putih perak tubuhnya telah terbagi menjadi 9 reinkarnasi dan juga tersebar di seluruh dunia ini. Mungkinkah salah satunya telah bereinkarnasi menjadi piton pelan surga 10 warna? Aku masih tidak paham dengan informasi ini, dan sebenarnya apa yang telah terjadi. Kita berpindah pada salah satu ruang yang berada di wilayah api yang tidak berujung. Di dalam sebuah ruang itu, ada seorang gadis cantik yang tidak lain adalah Yunki. Dan kali ini, sebuah simbol dari sinar matahari telah muncul di dahi dari Yunki. Dan tiba-tiba saja gadis cantik ini segera berkata pada dirinya sendiri, Soyen, apakah kau sebenarnya telah menemukan salah satu dari kekuatan itu? Kita berpindah pada sebuah tempat lain yang tidak diketahui. Dan kali ini, sesosok pria tampan yang tubuhnya ditutupi lingkaran cahaya yang berwarna putih susu tiba-tiba saja berkata dengan marah, sial. Aku sudah mencari keberadaan dari reinkarnasi ke-8-nya, tapi kenapa kehidupannya masih tidak ditemukan? Apa-apaan ini sebenarnya? Pria tampan ini sebenarnya adalah Ren Yuanxi yang telah menempati tubuh dari Hun Tianhao. Dia memiliki tugas untuk memburu reinkarnasi ke-9 dari sosok putih perak yang telah berubah menjadi 9 kelopak bunga. Namun hingga detik ini, Ren Yuanxi masih tidak bisa menemukan reinkarnasi terakhir dari sosok putih perak tersebut. Seolah-olah reinkarnasi ke-9 tidak pernah ada di dalam dunia ini sama sekali. Kita berpindah kembali ke tempat dari Soyen berada. Sekarang Soyen telah secara diam-diam menutup matanya untuk memahami berbagai hal yang telah dia lihat di dalam benaknya. Namun untungnya, sebelum Soyen dikirimkan ke dalam dimensi misterius ini, dia telah memberikan Cailin pil obat yang dibutuhkan, serta 2 api suci yang sebelumnya telah didapatkan, yaitu api iblis surgawi dan juga api iblis penghantam surga. Menurut seorang Soyen, reinkarnasi ke-9 itu sangat misterius dan juga penuh dengan misteri. Tapi Soyen sama sekali tidak memiliki jejak kelopak bunga di dalam tubuhnya. Namun dia samar-samar bisa merasakan bahwa tampaknya ada beberapa fluktuasi kekuatan tertentu yang tersembunyi di dalam tubuh Soyen saat ini. Dan jejak kelopak bunga yang barusan berada di tangan dari Soyen itu hanyalah sebuah energi yang telah merekam berbagai kejadian dari ruang dan waktu di masa lalu, dan itu sengaja dikirimkan pada Soyen untuk memberitahukan sesuatu pada dirinya.
Tiba-tiba saja tubuh dari Soyen bergetar dengan cara yang luar biasa. Dan kemudian dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang berada di dalam tubuhnya telah melonjak secara tidak terduga. Soyen pun mulai melakukan pemeriksaan pada kekuatannya sendiri. Dan kemudian dia cukup terkejut bahwa saat ini dia sebenarnya telah mencapai tahap puncak dari reinkarnasi ke-6. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Dan konsep waktu di dalam istana dari Ratu Medusa maupun ruang misterius milik Soyen telah berjalan jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan waktu luar. Dan saat ini 1 tahun telah berlalu dalam seketika, tapi di waktu luar sana hanyalah 1 bulan saja. Tiba-tiba saja ruang yang berada di hadapan dari seorang Soyen kali ini berputar dengan cara yang tidak jelas. Dan kemudian tubuh dari Soyen langsung diseret oleh sebuah energi tertentu, dan dia pun kali ini benar-benar dilemparkan dari dalam dunia misterius. Soyen kemudian telah kembali ke dalam istana Ratu Medusa. Pandangan mata dari Soyen melihat pada Cailin yang tubuhnya masih berubah menjadi patung batu, dan kemudian hal seperti ini membuat Soyen kemudian mengatakan, Cailin, sebenarnya dia belum keluar dari retreatnya. Meskipun tubuh dari Cailin masih berwujud patung batu, tapi Soyen ketika dia melihat pada patung batu Cailin samar-samar bisa merasakan fluktuasi energi yang berada di dalam patung itu sangat mengerikan. Sementara Ratu Medusa sendiri kali ini telah menghilang dari kursi singgasananya, dan Soyen tidak tahu apakah Ratu Medusa telah bergabung dengan Cailin ataukah dia pergi entah kemana. Dan kali ini Soyen tidak perlu mengkhawatirkan Cailin kembali. Tiba-tiba saja Soyen teringat dengan adegan yang telah dia lihat di dalam ruang misterius. Di dalam benak dari Soyen dia telah menemukan bahwa sebenarnya 8 dari 9 reinkarnasi sosok putih perak telah dimusnahkan oleh reinkarnasi dari sosok putih susu. Apabila reinkarnasi ke-9 dari sosok putih perak benar-benar ditemukan dan juga dihancurkan oleh reinkarnasi sosok putih susu, maka sosok putih perak akan selamanya menghilang dari dunia ini, dan bahkan dia tidak akan pernah bisa dibangkitkan kembali. Pada saat ini Soyen tahu bahwa ancaman sebenarnya dan juga musuh dari dunia ini adalah para reinkarnasi dari sosok putih susu, di mana orang tersebut telah memegang api yang berwarna putih susu. Dan 3 reinkarnasi dari sosok putih susu itu tidak lain adalah Tian Yuanxi, Di Yuanxi, dan juga Ren Yuanxi. Hanya saja yang mengganggu pikiran Soyen kali ini adalah di manakah sebenarnya keberadaan dari reinkarnasi ke-9. Di dalam dunia 1000 besar ini banyak orang dengan bakat yang luar biasa, dan bagaimana bisa Soyen menemukan reinkarnasi ke-9 supaya Soyen bisa menjaga keberadaan dari orang itu agar terlepas dari ancaman Ren Yuanxi, Tian Yuanxi, dan juga Di Yuanxi. Reinkarnasi ke-9 adalah yang paling misterius dan juga tidak terduga. Soyen bahkan sempat berpikir apakah reinkarnasi ke-9 itu adalah dirinya sendiri. Namun kenapa Soyen tidak bisa merasakan kelopak bunga di dalam tubuhnya jika memang dia adalah reinkarnasi ke-9 ini? Banyak pertanyaan yang tidak terhitung jumlahnya benar-benar mengganggu pikiran seorang Soyen. Baru saja Soyen memikirkan tentang hal ini, tiba-tiba sebuah ledakan pun muncul dari tempat Cailin berada. Fluktuasi energi 10 warna menyebar dalam seketika, dan kemudian sosok dari Cailin pada saat ini tubuhnya telah berubah menjadi tubuh manusianya kembali, dan juga bukan patung batu. Fluktuasi energi yang terpancar dari dalam tubuh Cailin telah langsung menjadi piton pelan surga 10 warna yang sangat mempesona dengan ukuran yang besar di tempat ini. Soyen ketika merasakan kekuatan seperti itu membuat tubuhnya merasakan tekanan yang luar biasa, dan kemudian Soyen berkata, benar-benar penindasan yang begitu kuat. Tiba-tiba saja mata dari Cailin yang selama ini tertutup, dia pun segera membukanya, dan kemudian ledakan energi kembali keluar dari dalam tubuhnya. Setelah merasakan energi ini benar-benar stabil, Cailin kembali memasukkan kekuatan 10 warna ke dalam tubuhnya, dan kemudian piton pelan surga 10 warna itu juga menghilang dalam seketika.
Pandangan mata dari Cailin kemudian menemukan sosok dari Soyen. Tanpa ragu lagi dia pun melesat untuk mendekati suaminya ini. Dan kemudian Soyen pun sambil tersenyum. Dia berkata, "Cailin, apakah kau sebenarnya telah berhasil?" Cailin hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dan detik berikutnya pandangan mata dari Cailin telah menemukan keanehan di tubuh dari Soyen. Hal ini secara spontan membuat Cailin berkata, "Soyen, sebenarnya kekuatanmu berada di puncak reinkarnasi ke-6. Soyen hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebenarnya aku hanya beruntung saja. Dan saat ini kekuatanmu juga berada di reinkarnasi ke-6. Cailin pun kemudian mengatakan, "Api iblis penghantam surga dan juga pil obat yang kau berikan pada diriku adalah kunci penyerapan warisan yang sempurna kali ini. Sementara api suci yang satunya, yaitu api iblis surgawi. Hal ini tidak cocok dengan auraku. Seharusnya ada seseorang yang lebih cocok dalam hal ini." Soyen pun menganggukkan kepalanya dan kemudian Cailin mengembalikan api iblis surgawi. Tanpa ragu lagi, Soyen mengambilnya dan kemudian dia menyimpan ke dalam cincin penyimpanan. Detik berikutnya Soyen terdiam dan dia pun melihat pada Cailin berniat untuk menceritakan apa yang telah dia lihat di dalam dunia misterius ketika Soyen dikirimkan masuk ke dalam dunia misterius itu oleh Ratu Medusa. Tapi setelah ditimbang-timbang, tampaknya rahasia ini masih harus disimpan untuk dirinya sendiri. Detik berikutnya Soyen segera berkata, "Cailin, karena masalah yang berada di dalam tempat ini sudah selesai, mari saatnya kita kembali menuju wilayah api yang tidak berujung." Tiba-tiba saja Cailin menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tunggu, perjalanan kita di dalam dunia iblis ini belum berakhir. Harimau darah jajur Gabi memiliki bakat yang bagus. Jika kau bisa memberikan dia kesempatan untuk tetap berada di dalam pusat dunia iblis, maka suatu hari nanti dia akan sangat membantu aliansi kita. Selain itu, pemimpin dari pusat dunia iblis sebelumnya, mereka adalah orang yang telah membantai klan Piton Pelan Surga. Meskipun pemimpin pusat dunia iblis yang saat ini tidak memiliki niat seperti itu, tapi dia telah lama mendambakan kekuatan Piton Pelan Surga 10 warna. Mungkin saat ini aku bisa memberikan bantuan pada dirinya untuk menembus reinkarnasi ke-8 menggunakan esensi darah dari Piton Penelan Surga 10 warna." Raut wajah dari seorang Soyen terlihat nampak terkejut dan kemudian dia berkata, "Apa? Membantunya naik level menjadi reinkarnasi ke-8 yang asli? Cailin, apakah hal seperti ini tidak terlalu beresiko?" Cailin menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Seharusnya tidak. Dalam warisan para pendahulu dari Piton Pelan Surga 10 warna telah tercatat dengan jelas bahwa bola roh kayu sebenarnya telah berada di tangan dari pemimpin pusat dunia iblis yang sekarang. Dan itu adalah benda yang telah diwariskan secara turun-temurun dari para pemimpin sebelum-sebelumnya." Soyen pun dengan raut wajah penuh keterkejutan, dia menimpali, "Apa? Sebenarnya bola roh kayu berada di tangan dari pemimpin pusat dunia iblis. Aku sebelumnya telah menduga tentang hal ini dan ternyata dugaanku benar. Jika begitu mari kita coba lakukan dengan rencanamu." Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat Cailin hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dan kemudian mereka berdua mulai meninggalkan istana Ratu Medusa ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah pemimpin pusat dunia iblis akan memberikan bola roh kayu yang berada di dalam dirinya dengan cara ditukar menggunakan esensi darah Piton Pelan Surga 10 warna yang telah disiapkan oleh Cailin? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shop.